Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita berusaha untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap kondisi dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa dalam artian kita senantiasa berusaha menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara kita banyak berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tepatnya kita sudah tanggal 11 Sya'ban. Artinya 20 hari lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia. Bulan yang menjadikan kita tempat untuk menempa sekaligus sarana untuk mempercepat kualitas kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita menginginkan puasa atau bulan ini kita bisa lalui. Bahkan sebelum memasuki bulan Sya'ban kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah berikan jaga kesehatan kepada kita dan kita bisa mendapati bulan Ramadan. Karena disitulah salah satu cara agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mulia di sisinya. Tentunya kemuliaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada indikator-indikatornya. Kalau kita baca di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ke-17, di situ indikator seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan lidahnya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna rabbana, ya Rabb kami, amanna sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka.
Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala juga diindikatorkan di dalam ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 indikator di dalam ayat ini. Yang pertama, kemuliaan seorang hamba adalah karena kesabarannya. Was-sadiqina, karena kejujurannya, karena kebenarannya. Wal-qanitina, seorang hamba mulia karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina, seorang hamba juga akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanannya senantiasa berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan seorang hamba akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau mempunyai indikator dia senantiasa beristighfar di waktu sahur sepertiga malam terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rentang waktu 1 bulan di bulan Ramadan tentunya tidak mudah. Maka perlu persiapan-persiapan, perlu kiat-kiat bagaimana kita menggapai kemuliaan setelah bulan Ramadan, mendapat predikat manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah capaian tertinggi seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita siapkan untuk menyongsong Ramadan yang akan datang? Sepertinya tidak mungkin atau tidak akan terasa berat kalau kita belum mempersiapkan Ramadan dari mulai sekarang atau bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tentunya yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Terkait dengan ruhiyah ini, maka hendaknya di saat-saat sekarang kita memperkuat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan di saat-saat sekarang menjelang Ramadan itu? Maka kita memperbanyak sholat tahajud. Kita rutinkan tiap malam kita bangun untuk tahajud. Karena di Ramadan kita akan mendapati sholat tarawih setiap malam. Kalau kita tidak sampai sekarang belum melakukan itu, belum biasakan sholat tahajud, maka akan berat untuk istiqomah selama 1 bulan di bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kenapa? Akan berat kita menghatamkan Al-Quran selama Ramadan kalau sekarang kita belum biasakan diri tilawah Al-Quran tiap hari. Kita membiasakan sholat di masjid berjamaah tepat waktu mulai dari sekarang, karena Ramadan menuntut kita untuk senantiasa berjamaah di masjid, karena di situ ada kemuliaan sekaligus peningkatan kapasitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa aktivitas itu, maka di Ramadan itu kita akan siap menyongsong untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas itu. Jadi keimanan kita tingkatkan mulai dari sekarang dengan banyak membaca Al-Quran, membiasakan diri untuk salat tahajud, beristighfar di sepertiga malam terakhir, kemudian kita banyak bersedekah. Persiapan yang kedua tentunya selain ruhiyah kita, keimanan yang utama tadi, maka adalah jasadiah kita, kesehatan kita. Ramadan membutuhkan fisik yang prima, karena 1 bulan kita akan mengalami hari-hari yang siang hari kita tidak akan minum dan makan, yang mungkin tidak seperti biasa di bulan-bulan yang lain. Maka dibutuhkan fisik yang firma, dibutuhkan kesehatan yang terjaga. Maka mari mulai sekarang kita berbenah diri, kita bersihkan lingkungan kita, kita jaga kesehatan kita rutinkan untuk berolahraga, kita cukupkan istirahat kita. Kalau selama ini masih kita banyak bergadang, mari
kita atur waktu tidur kita untuk istirahat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri setiap habis sholat isya kemudian segera tidur, karena menyongsong malamnya untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membiasakan diri kita bisa tidur setelah isya atau maksimal jam 10 malam kita sudah tidur, dan betul-betul niatkan kita akan bangun sholat malam, insya Allah Allah akan bangunkan sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi fisik ini hendaknya kita jaga, karenanya kita tidak akan bisa meraih ibadah-ibadah secara maksimal kalau fisik ini tidak sehat selama Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bersemangat di awal Ramadan, seminggu dia melaksanakan puasa, tetapi berikutnya kemudian tidak berpuasa. Kenapa? Di samping imannya lemah, juga kadang fisiknya yang tidak kuat karena sakit, karena ada perubahan pola makan, karena tidak mampu menjaga kesehatannya. Oleh karenanya, yang kedua, sekali lagi, mari kita jaga fisik kita dengan hidup teratur. Yang ketiga, tentunya persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah maliyah kita, harta kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan itu ibarat kita mau panen. Ada diskon besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pahala yang begitu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat di mall kadang ada diskon 70/20, kita bersemangat untuk bisa membelinya. Maka kita siapkan di situ di bulan Ramadan tempat kita berinfak, kita bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan senantiasa berinfak, kemudian seperti angin yang berhembus kencang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak punya tabungan untuk berinfak, minimal kalau kita di hari-hari biasa seperti ini di luar Ramadan kita makan 3 kali, di Ramadan kita 2 kali, buka dan sahur. Minimal 1 kali yang kita tidak makan itu kita sisihkan untuk bisa memberi buka kepada orang lain, untuk bersedekah. Oleh karenanya, mari kita persiapkan harta kita untuk menyambut Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan persiapan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan atau fikriyah kita. Mari mulai sekarang kita buka kembali lembaran-lembaran. Kita berdengarkan ceramah-ceramah yang terkait dengan kaifiyah Ramadan. Bagaimana kita menjalani Ramadan sehingga kita betul-betul ketika masuk ke bulan Ramadan, kita mempersiapkan diri bagaimana kita menjalankan Ramadan dengan penuh semangat sekaligus juga penuh keikhlasan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 persiapan yang hendaknya kita lakukan. Di samping itu, saya ingin mengajak terutama kepada pribadi saya dan para jamaah. Marilah setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukanlah dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallah ka'annahu tara, fa in lam takun tara, fa innahu yara." Yaitu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah sedang melihatmu. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan sekedar hanya melakukan kewajiban atau menggugurkan kewajiban kita sebagai orang hamba, tapi lakukan di samping sebagai kewajiban seorang muslim, bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita sekaligus rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan itu bulan yang Allah khususkan buat hamba-hambanya dengan panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan untuk setiap manusia, tetapi hanya hamba-hamba Allah yang pada dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggilan sayang Allah kepada kita. Maka kita pun menyambutnya dengan rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalankan ibadah Ramadan dengan penuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah
Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mendekati kita dan Allah akan sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali 4 kiat ini mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan segala aktivitas Ramadan dengan optimal dan sekaligus mendapatkan predikat taqwallah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua saya ingin memberikan kesimpulan dari khutbah yang pertama. Untuk menggapai suksesnya Ramadan, maka yang pertama kita siapkan ruhiyah kita dengan keimanan. Yang kedua, mari kita siapkan jasad kita, fisik kita, menjaga kesehatan agar kita bisa mengoptimalkan ibadah selama Ramadan. Dan yang ketiga, mari kita siapkan maliyah kita, tabungan kita, harta kita untuk memperbanyak sedekah selama Ramadan. Dan yang keempat, marilah kita siapkan ilmu, pikiran kita senantiasa untuk mendapatkan bagaimana kita menjalankan Ramadan dengan benar. Sehingga kita akan mendapati orang-orang yang senantiasa menjalankan aktivitas ibadah itu selama Ramadan itu betul-betul kita menjalankan dengan benar, dan sekaligus sebagai rasa sayang kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di khutbah yang kedua kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberkahi usia kita selama Sya'ban ini, dan kita bisa menggapai Ramadan dan diberkahi selama Ramadan dan bisa menjalankan aktivitas ibadah selama Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.